Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan ibadah online GKJ Kemuliaan. Dalam setiap aktivitas, jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan, dan semoga Tuhan menolong dan memampukan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Majelis GKJ Kemuliaan mengingatkan kembali pengumpulan persembahan dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti transfer ke rekening bendahara gereja, dititipkan melalui majelis komsel masing-masing. Ibadah minggu ini dilayani oleh Pendeta Setiawan Hartanto SSI. Majelis GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih atas pelayanannya dan juga bagi seluruh pendukung ibadah pada minggu ini. Umat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Tema ibadah kita minggu ini adalah setia pada kehendaknya. Marilah kita masuk dalam ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 53 bait yang pertama. Tuhan Allah telah berfirman. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat, persilakan duduk kembali. Bagi kita yang mau mengaku dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, maka pada kesempatan hari ini, kita diberikan waktu untuk mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus,
Ternyata kasih bukan sesuatu hal yang diucapkan, akan tetapi harus dilakukan di dalam kehidupan. Terlebih kesempatan saat ini, pada saat kita harus kembali menjaga protokol kesehatan. Bukan berarti kita tidak bisa berbagi kasih di dalamnya. Minimal kita berdoa, memberikan semangat, kekuatan, baik itu dalam WA ataupun menyapa teman-teman, sahabat, jemaat yang sedang terpapar COVID. Inilah ya jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, cara kita mengaktualisasikan kasih. Akan tetapi kadang bahkan sering kita abai, kita merasakan diri kita sendirilah yang terpenting. Oleh kesempatan saat ini, kita diajak untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, melalui doa pribadi kita. Mari kita berdoa. Kasih bukan sesuatu hal yang secara teori. Akan tapi kasih harus diwujud nyatakan dalam kehidupan bersama. Saat ini, saat kami sedang menghadapi pandemik yang luar biasa, mampukan kami sebagai gereja, baik sebagai institusi maupun secara pribadi, tetap dapat memancarkan kasih Allah di dalamnya. Bahkan di tengah-tengah pergumulan kami pun dapat memancarkan kasih. Tuntun sertai kami ya Allah. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerahnya di dalam Yesaya pasal yang ke-55, ayat 8 sampai dengan 9. Yesaya pasal yang ke-55, ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, di minggu kedua, semester kedua tahun ini, kami diberikan waktu kesempatan untuk dapat mendengarkan sabda-Mu. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah yang saat ini kami kembali harus menjaga protokol kesehatan secara ketat. Mampukan kami untuk dapat setia kepada kehendak-Mu ya Allah. Dan firman-Mu lah yang menguatkan. Urapi hamba-Mu, sehingga kami semua dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus, pasal yang ke-6, ayat 14 sampai dengan 29. Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan,
Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu bukan Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kamu ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpahlah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya kepada Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Ya, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu kedua di semester kedua tahun 2021. Dan pada minggu ini juga kita memasuki pembatasan kembali. Karena apa? Pandemik yang luar biasa melanda negeri kita. Akan tetapi ternyata apa Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus? Meskipun pemerintah sudah memberikan peringatan demi peringatan, apa yang terjadi di luar sana? Kerumunan masih banyak, orang pun masih enggan untuk menggunakan masker. Padahal peringatan sudah disampaikan. Dan tidak hanya itu, di televisi pun sudah disampaikan berapa korban, baik itu yang terpapar maupun yang meninggal. Bayangkan sehari bisa sampai 1000 lebih. Akan tetapi ternyata itu tidak membuat jerah. Ibu Bapak Saudara yang Kristen Kristus, bacaan kita saat ini mencoba untuk mengingat kembali bagaimana kita dapat setia pada kehendaknya. Apa itu? Kita belajar dari peristiwa bacaan kita Yohanes Pembaptis tadi.
Meskipun kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru ada peristiwa yang menggemparkan, ada peristiwa kekerasan yang tertulis, tercatat di dalamnya. Yaitu apa? Bagian yang baru saja kita baca tadi. Kekerasan luar biasa, pemenggalan kepala dari Yohanes. Kok bisa peristiwa yang begitu luar biasa tadi, ada kekerasan di dalamnya, yang biasanya kita lihat Perjanjian Baru itu penuh dengan kasih, pengampunan, tapi di dalam ini justru kita melihat ada kekerasan. Apa yang ingin diceritakan? Gitu ya. Yang pertama, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, dalam rangka setia pada kehendaknya. Apa itu? Ternyata dalam rangka kesetiaan butuh yang namanya pengorbanan. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Itulah pengorbanan. Dalam rangka kesetiaan dibutuhkan pengorbanan. Pengorbanannya seperti apa? Dia harus berkata jujur, dia harus berkata benar kepada raja, sekalipun, gitu kan? Ditegur. Ternyata dalam rangka kesetiaan dibutuhkan pengorbanan. Ada kesalahan dari raja pun harus ditegur. Dan inilah juga kita, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Dalam rangka kesetiaan kita diajak untuk berkorban di dalamnya. Apa itu? Ayo sama-sama ikut aturan pemerintah. Work from home. Akan tetapi sekarang tidak hanya sebatas work atau bekerja atau studi atau belajar di rumah. Tapi ditambah pray from home. Ya, kita diajak untuk terus berdoa di rumah terkait dengan apa? Pandemik yang ada saat ini. Inilah pengorbanan, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, dalam rangka memunculkan kesetiaan kepada Allah. Lalu yang kedua, pada saat kita mau setia dan berkorban, pastinya ada konsekuensi di balik semuanya itu. Konsekuensinya luar biasa. Konsekuensinya apa? Apa yang dialami oleh Yohanes tadi. Akan tetapi karena dia setia dan mau berkorban, A tetap A, B tetap B, gitu kan? Maka apa? Dia pun di tengah kesetiaannya, dia siap menanggung segala sesuatu. Inilah juga dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Mungkin kita pun diajak untuk dapat menanggung segala sesuatunya. Aduh, nanti malu. Masa kemana-mana pakai masker? Justru sekarang, saat kita tidak menggunakan masker, justru kita yang malu-maluin. Gitu kan? Ini. Tapi pada saat kita menggunakan masker, inilah kebiasaan baru kita. Atau yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, terpapar COVID dianggap sebagai aib kelilu besar. Sehingga apa? Saya malas untuk melapor ke RT ataupun RW, Satgas terdekat. Enggak, salah. Pada saat kita terpapar COVID-19, untuk kita semua, khususnya untuk jemaat GKJ Kemuliaan saat ini, tidak usah malu, tidak usah ragu, karena inilah protokol kesehatan yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah, pendataan. Saat kita memang terpapar, sampaikan ini ke RT RW setempat. Sehingga ada pendataan, pendataannya luar biasa ini dampaknya. Apakah kita sudah pernah divaksin atau belum? Kalau belum, kenapa belum? Gitu kan? Kalau sudah divaksin, mengapa bisa kena? Vaksinnya baru pertama atau kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga tidak hanya sebatas pendataan, akan tetapi ini pun untuk melihat konsekuensi dari semua yang ada. Nah, ini dia, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Pada saat kita mau setia dengan penuh berkorban di dalamnya, konsekuensi kita sudah siap di dalamnya. Maka apa? Hal yang sederhana tadi sudah bukan kita tutup-tutupi saat kita terpapar COVID-19. Akan tetapi kita justru sampaikan sehingga orang dapat melihat, mengamati, dan tidak hanya itu, bagi kita warga gereja GKJ Kemuliaan, mendukung di dalam doa, memberikan semangat, motivasi, dapat bangkit. Dan bagian yang ketiga, tidak ada yang sia-sia. Bayangkan,
Meskipun Yohanes Pembaptis sudah dipenggal kepalanya, pengajaran sesuatu hal yang strict dalam kehidupannya itu tetap terpancar. Bayangkan, Herodes pun merasa tetap segan. Oh enggak, dia itu orangnya sudah saya bunuh. Akan tetapi karena pengajaran yang luar biasa, pengajaran yang penuh dengan ketulusan itu ternyata tidak berhenti sampai di situ. Terus terpancar. Meskipun yang bersangkutan sudah tidak ada. Inilah juga dalam kehidupan ibu bapak saudara dan saya. Setia di dalam kehendaknya. Dalam kesetiaan, berkorban, siap menanggung resiko dan ketulusan untuk kita melakukan segala sesuatu. Niscaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita perbuat tidak berhenti sampai di sini saja. Bahkan sampai jikalau maut. Bahkan jikalau Tuhan memanggil, apa itu? Apa yang diucapkan, apa yang sudah dilakukan akan terus tidak hanya sebatas diingat, dikenang, akan tetapi juga dapat memotivasi di dalam kehidupan. Ini dia kasih setiaan Tuhan yang tidak berhenti. Begitu juga dalam pelayanan kita di GKJ Kemuliaan saat ini. Kita belajar bersama. Untuk apa? Di tengah pergumulan, di tengah mungkin himpitan pelayanan kita yang luar biasa saat ini, kita diajak juga untuk terus membuka diri, berbagi kasih, menyemangati satu dengan yang lain, dan memberikan kemampuan di dalamnya. Setia dalam kehendak Allah, maka Dia akan memampukan kita melewatinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan kekasih, kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa. Kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, kesetiaan dalam kehendak Tuhan bukan hanya sebatas sesuatu hal yang diucapkan, akan tetapi di dalamnya membutuhkan pengorbanan. Di dalam pengorbanan itu pun ada konsekuensi. Akan tetapi jikalau korban dan konsekuensi ini kami siap untuk melewatinya, niscaya itu semua tidak akan lekang oleh waktu. Oleh sebab itu Tuhan, tuntun kami untuk terus dapat setia kepada kehendak Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pergumulan, di tengah pandemik yang luar biasa kami hadapi saat ini. Oleh sebab itu, kami ingin mendukung di dalam doa umat-Mu, GKJ Kemuliaan, khususnya mereka yang terpapar pandemi COVID-19. Mungkin mereka yang masih positif sampai saat ini, sehingga harus isolasi mandiri. Kami berdoa, berikan kemampuan, kekuatan, motivasi mereka dapat dan sanggup melewati pergumulan ini.
Dan bagi kami ya Allah, lindungi kami semua. Mampukan kami juga untuk taat, mematuhi protokol kesehatan. Sertai kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis dan para medis dan non-medis, khususnya untuk GKJ Kemuliaan yang cukup banyak ya Allah. Kami berdoa lindungi mereka, sertai mereka. Berikan mereka juga kemampuan dan juga keluarga. Kuatkan keluarga dalam menghadapi ini ya Allah. Keluarga-keluarga ataupun suami, istri, orang tua, anak-anak. Mampukan mereka untuk dapat ikhlas menyerahkan anggota keluarga jikalau mereka sebagai anggota ataupun tim medis dan non-medis yang memang ada di garda terdepan pergumulan saat ini. Kami juga menyerahkan ya Allah pemerintahan kami yang berjuang. Mampukan kami ikut bersama dalam perjuangan ini dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah untuk proses pemanggilan pendeta di GKJ Kemuliaan saat ini. Kami serahkan pelayanan Saudara Diki Rivaldo sampai dengan masa orientasi berakhir nanti. Dampingi sertai Saudara Diki, juga lindungi dia dalam pelayanan yang saat ini terganggu dengan pandemik. Akan tetapi kami yakin untuk kami selalu saling mendukung, mendoakan satu sama lain. Kami serahkan juga para majelis penatua diaken dalam pergumulan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, baik dari Adiuswo sampai dengan sekolah minggu, ada kuasa Tuhan yang selalu menopang. Inilah seru dan doa kami, yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambil kita memberi persembahan, kita pujikan nyanyian persembahan dari PKJ 146 bait pertama. Bawa persembahanmu. Umat Tuhan yang terkasih, kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita naikkan doa persembahan yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepadamu Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui hamba-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat menjadi kekuatan dan terang bagi setiap langkah hidup kami. Pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan dari berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya persembahan ini Engkau berkati dan kuduskan sehingga dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu dalam pelayanan di tempat ini. Kami juga berdoa bagi Saudara Diki Rivaldo. Kiranya Tuhan selalu memberkatinya dalam pelayanannya di masa orientasi di GKJ Kemuliaan. Doa persembahan ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta Kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Umat yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini dan kini. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Umat Tuhan yang terkasih, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, demikian juga simpatisan dari GKJ Kemuliaan. Demikianlah ibadah online GKJ Kemuliaan. Kita akan berjumpa kembali dengan ibadah online GKJ Kemuliaan pada minggu depan, tanggal 18 Juli 2021, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, melalui YouTube GKJ Kemuliaan. Majelis GKJ Kemuliaan meminta maaf apabila ada kekurangan dalam jalannya ibadah minggu ini, dan kami berpesan jagalah protokol kesehatan dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati.